seringkali kita berkata, ya Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah ke gereja begini dan begitu, kenapa kok masih seperti ini? Tidak seperti dia yang kelihatannya jarang ke gereja, jarang berdoa, tapi kok semakin kuat, ekonominya semakin kuat. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam channel pelayanan Yefta Servant of God. Dan puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa mendengarkan, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita sehari lepas hari. Puji Tuhan saudara-saudara, sebelum kita memulai pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Biarlah Allah yang memimpin kita. Dengan keterbatasan kita, dengan keterbatasan akal kita, pikiran kita, kita memohon pada Tuhan supaya Roh Kudus memberikan kepada kita hikmat pengertian dalam mendengarkan firman Tuhan, terlebih untuk hambanya dalam menyampaikan rasa firman Tuhan saat ini. Mari saudara-saudara, kita satukan hati kita, berdoa supaya Allah bekerja dan berkenan dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Allah Bapa kami di dalam sorga, terima kasih pada kesempatan hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah ini, dan biarlah juga kami yang mendengarkan firman Tuhan Kau sucikan, kuduskan, sehingga kami seperti seorang murid mendengarkan guru, dan demikian juga Roh Kudus bekerja lebih jauh di dalam pembacaan firman Tuhan ini, sehingga menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi hidup hari lepas hari, supaya kami berkenan selalu di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara-saudara, salam persatuan tubuh Kristus. Puji Tuhan, dari hari lepas hari kita ingin diperbaharui, ingin upgrade pengertian firman Tuhan kita, hidup kita ingin terus diperbaharui dari hari lepas hari, supaya kita dari hari lepas hari mengalami peningkatan rohani, peningkatan kualitas kita di hadapan Tuhan. Ada perintah, tentu ada maksud dari Tuhan untuk kita dilakukan dengan sungguh-sungguh. Seperti halnya perintahnya kepada Musa dan disampaikan kepada umatnya Israel pada waktu pembangunan bait suci. Perintahnya adalah dalam Keluaran 25 ayat 7 dan 8 dikatakan bahwa perbuatlah ini sesuai dengan yang terdorong hatinya dan kerelaan hatinya untuk membangun bait suci itu, dari bahan-bahan yang dipersembahkan dengan kerelaan dan terdorong hatinya. Itu tentu ada maksud. Tidak ada paksaan, tapi benar-benar orang yang mau merelakan semuanya itu untuk pembangunan bait suci. Demikian juga pada akhir zaman ini, pada semasa-masa kita, orang-orang yang masuk dalam kemah suci adalah orang-orang yang dengan kerelaan tanpa paksaan masuk, mau berhimpun, mengharapkan kehadirat Tuhan di dalam hidupnya. Kalau minggu yang lalu kita membahas mengenai dewasa bersama Tuhan, maka tentu dari hari lepas hari kita menginginkan peningkatan rohani. Dari pintu gerbang kita mengenal Tuhan Yesus Kristus yang diwakili dengan 4 warna dalam pintu gerbang itu. Lalu masuk, kita dikoreksi dosa-dosa kita, mau ditebus, mau mengorbankan ego kita, mengikut Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu ditandai pertobatannya dengan masuk ke depan lagi. Di depan pintu kemah ada bejana pembasuhan. Di situ ada mengalami perubahan hidup, mau menyerahkan diri sepenuhnya, disucikan, ditahirkan di dalam baptisan air. Itu tanda bahwa kita hidup menyerah terhadap Tuhan Yesus Kristus. Itu peningkatan itu harus terjadi. Apa kita cukup sampai di situ saja? Tidak. Pada manakala kita ada di halaman kemah suci, itu juga masih ada ujian-ujian yang harus dihadapi.
Saya dan saudara pernah mengalami ujian-ujian yang sedemikian rupa. Tentu sesuai dengan kadar keimanan saudara, sesuai dengan tingkat kerohanian saudara dalam menghadapi masalah. Cinta mula-mula kita kepada Tuhan seringkali lupa, seringkali hilang karena kesibukan kita, karena berbagai macam keperluan kita. Seringkali kita melupakan cinta mula-mula kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saya mengingatkan kepada saudara bahwa hendaklah api semangat itu terus berkobar-kobar. Begitu masuk pintu gerbang, terus masuk, mengenal korban, lalu menyerahkan diri dibaptis, mengaku Yesus adalah Tuhan dan mau ikut serta masuk dalam kemah suci itu, menjadi bagian penting dari pembangunan tubuh Kristus. Saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab ada dikisahkan seorang nabi yang sangat diakui oleh Tuhan tentang kesalehannya, tentang kejujurannya, tentang kesetiaannya kepada Tuhan. Ini sebagai contoh buat kita umat-umat Tuhan yang saat ini mungkin menghadapi masalah, menghadapi problem. Tuhan contohkan sedemikian rupa dalam tokoh ini. Coba kita akan baca dalam Ayub pasal 1 ayat 1 dulu. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Allah adalah orang yang menjauhi kejahatan. Ayub adalah seorang yang sangat diakui oleh Tuhan. Kesalehannya, kejujurannya, kesetiaannya, dan sebagainya. Nyaris tanpa celah di hadapan Tuhan. Ia begitu luar biasa. Nanti kita akan pelajari satu persatu tentang kehidupan Ayub ini. Nah, saudara-saudaraku kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ayub adalah gambaran seorang laki-laki yang sukses mapan, baik secara strata sosial maupun secara finansial. Dia adalah orang yang mapan, dambaan setiap wanita. Dia kaya, dia memiliki segalanya, harta berlimpah sedemikian rupa. Dia sukses, pria idaman wanita. Ya, siapa yang nggak suka pria dengan gaya perlente, kemana-mana pakai mobil yang bermerek, yang nggak KW-KW tapi benar-benar Eropa, mobil Eropa dan sebagainya. Pasti sekali lirik oke sajalah, kata lagu zaman dulu itu. Siapa yang tidak tertarik? Sudah begitu orangnya saleh, orangnya takut sama Tuhan. Tentu kalau zaman sekarang pasti banyak orang yang ingin menjadikan dia mantu. Ya? Udah orangnya gagah, mapan secara sosial maupun ekonomi, wah, sudahlah. Ngeten pokoknya. Ayub itu ngeten. Jadi dia sangat diberkati. Takut sama Tuhan. Saya percaya itu orang tuanya Ayub itu ngantri orang yang mau jadikan dia mantu. Ya, kalau zaman sekarang pasti, kenalin dong sama anaknya Bu Kasmini atau siapa namanya gitu ya. Atau kalau namanya kalau sekarang ini mungkin gitu. Pasti banyak orang yang ingin mengenal, pingin orang Jawa bilang dipek mantu gitu. Pingin dijadikan dia itu mantu. Kan itu benar-benar laki-laki idaman. Mapan secara finansial, mapan secara sosial, dan juga tentang kehormatan apalagi. Kita akan baca lagi ayat 2. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nah, tapi sebentar saudara-saudara, ternyata sudah menikah. Ayub ini punya anak. Sempurna berarti ya. Laki-laki biasanya kan kalau sudah punya anak berarti dia memang laki-laki gitu ya. Nggak laki-laki KW. Dia benar laki-laki, dibuktikan dia punya anak dan sebagainya. Bukan berarti yang tidak punya anak juga bukan laki-laki, tapi ini gambaran umum saja. Ya. Jadi tidak diragukan lagi bahwa dia seorang laki-laki yang mapan, yang gagah, yang takut sama Tuhan.
Lalu terus? Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, laki-laki ngeten. Kalau sekarang mungkin di garasinya berjejer mobil-mobil berbagai merek. Sampai yang inden saja pabriknya belum bikin, mungkin sudah ada di situ. Sudah ada siapin garasinya, nanti kalau begitu produksi langsung ada di garasi. Ini mapan sekali. Digambarkan di sini bahwa ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kurang apa coba? Ekonomi, no problem. Status sosial, high, pasti. Kemanapun dia jalan pasti, Tuan, silakan, Tuan. Nggak kayak kita. Jalan ke mall yang nyekat sama satpam. Mau kemana? Karena lihat penampilan kita tidak meyakinkan gitu ya. Tapi mungkin kalau zaman sekarang ini, kalau Ayub nih ke mall mungkin itu semua satpam berjejer baris gitu. Hormat semua. Beda kalau Yefta yang ke mall pasti ditanyain, Pak, mau kemana tujuannya? Mungkin sudah hitam, hidup lagi ya, jalan-jalan ke mall gitu ya. Aduh, tapi ya itulah. Kalau kita baca di Ayub ini satu gambaran orang yang sudah kaya seperti itu pun. Secara ekonomi mapan, terpandang, tetapi Tuhan mengatakan bahwa dia adalah orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini kan anomali dari apa yang terjadi sekarang. Baru punya jabatan sedikit, ya, mungkin di jalan raya, mobilnya disalip, lalu bilang, "Hei, nggak tahu apa ini pejabat lewat?" Pasti begitu. Akunya ditinggikan, ya. Mungkin nggak sengaja orang naik motor di samping mobilnya, tahu tangannya nyenggol, tiba-tiba mungkin karena dia merasa paling kaya, kotor mobilku, lap. Tapi Ayub, saudara-saudara, harusnya malu. Kita seringkali baru diberkati sedikit langsung berkata, saya orang yang paling hebat, saya orang yang paling diberkati, yang lain tidak, karena saya hidupnya saleh, saya hidupnya baik. Tapi itu baik menurut pengakuan pribadi. Banyak orang tidak mau menerima teguran, orang tidak mau menerima masukan dari orang lain karena merasa dirinya sudah benar, merasa dirinya sudah top, sudah sempurna dalam segala hal, maka seringkali bertindaknya di luar akal sehat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita harus malu dengan kisah Ayub ini. Secara ekonomi dia mapan, secara sosial dia juga kelas atas. Tapi Alkitab mencatat, ia orang yang saleh dan takut akan Tuhan. Lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya, di ayat yang ke-5, coba ayat ke-5. Itu yang perlu kita contoh, ayat ke-5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Besokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah, ini luar biasa, saudara-saudara. Dia sudah kaya, sudah sibuk, tapi dia masih memperhatikan anak-anaknya. Kalau saudara ayat sebelumnya, ayat 4 itu dikatakan begini, anak-anaknya yang laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Dia memperhatikan, dia secara ekonomi anaknya juga merasa kecukupan.
Tetapi di balik semua itu, Ayub ayahnya merasa khawatir dengan tingkah anaknya. Jangan-jangan sampai anakku berbuat salah di hadapan Tuhan. Dia memiliki tanggung jawab bukan sampai di dunia saja, tapi juga bertanggung jawab akan keselamatan anak-anaknya. Berapa banyak di antara saudara yang memanjakan anak, setelah begitu dicurahkan limpahan keberkatan kepada anak-anak, saudara lepas, yang penting anak-anak sudah menikmati, tapi saudara tidak mengontrol secara rohaninya. Tapi Ayub, saudara-saudara, dia betul-betul pria idaman. Begitu takutnya dia kalau anaknya berbuat salah dalam kelakuannya, dalam perbuatannya. Maka pagi-pagi, mungkin orang lain masih tidur, dia berdoa, mengadakan pendamaian dengan Allah untuk anak-anaknya. Berapa banyak saudara bapak-bapak yang ada yang mendengarkan siaran ini, manakala anak saudara sedang tidur, saudara bersimpu bersujud di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni anak-anakku, jikalau anakku sudah berbuat salah, berdosa kepadamu. Dia selalu membawa dia dalam doa. Pagi-pagi dia sudah mengadakan perdamaian dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya anaknya tidak jatuh ke dalam dosa. Secara ekonomi dia cukupkan kebutuhannya, tetapi secara rohani dia mengadakan pendamaian dengan Tuhan. Takutnya ia akan berbuat salah di hadapan Tuhan. Tapi seringkali yang terjadi saat ini adalah orang tua sibuk bekerja, orang tua sibuk dengan kegiatannya masing-masing, anak dibiarkan bermanja dengan gelimang harta yang kita kucurkan buat dia tanpa sadar, tanpa kontrol. Itu sudah menghancurkan masa depannya. Dari kisah Ayub ini kita bisa mencontoh perbuatan orang tua kepada anaknya. Dia mohon ampun, ya Tuhan. Begitu salehnya dia, begitu dia memperhatikan. Luar biasa, saudara-saudara. Lalu pada saat Ayub diberkati Tuhan, tentu iblis tidak suka hal itu. Makanya pada waktu berkumpul di hadirat Tuhan, anak-anak Tuhan, dan juga iblis juga ada di situ, berkata, Tuhan berkata kepada iblis, dari mana kamu? Sedang beredar-edar ya Tuhan, mengelilingi bumi. Loh, bayangin, setan gak pernah istirahat, keliling terus keliling bumi. Tapi kita seringkali istirahat, merasa capek, merasa lelah berdoa. Maka jangan heran, pada saat titik lemah hatimu, setan masuk. Jadi bukan lagi Roh Kudus yang menguasai hidupmu, tapi roh setan yang ada dalam hidupmu, maka masuk dalam penyesalan yang dalam dan kehancuran. Karena iblis tidak berhenti berkeliling-keliling mencari orang untuk dimangsanya, untuk dihasutnya. Maka dia beralibi, ya pantasan saja Ayub tetap mencintai engkau karena engkau berkati terus, lindungi engkau dalam penguasaanmu. Makanya gak heran kalau dia memujimu, Tuhan. Lalu Tuhan katakan, silakan kau jamah, tapi jangan nyawanya. Betul. Kalau begitu, teologi retribusi itu tidak berlaku. Karena kan begini, ada sebab akibat. Orang berbuat baik maka mendapat kebaikan. Orang umpamanya dia karena hidupnya saleh dan sebagainya, harusnya dia mendapat kebaikan terus kan? Betul. Tetapi kenapa kok Tuhan izinkan Ayub ini diuji, dicobai oleh iblis, oleh setan tadi? Kalau saudara baca kisah Ayub,
Kenapa diizinkan seperti itu terjadi? Mungkin itu mewakili diri kita. Seringkali kita berkata, ya Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah ke gereja begini dan begitu. Kenapa kok masih seperti ini? Tidak seperti dia yang kelihatannya jarang ke gereja, jarang berdoa, tapi kok semakin kuat, ekonominya semakin kuat. Terbalik dengan apa yang saya alami, Tuhan. Seringkali kita menimbang-nimbang seperti itu. Ya. Lalu selanjutnya, Ayub pasal 2, Ayub pasal 1 dulu, Ayub pasal 1, 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara. Akhirnya Tuhan izinkan iblis mencobai Ayub. Kalau saudara baca sebelumnya, tiba-tiba ternaknya mati mendadak, dirampas orang dan sebagainya, habis. Dari hari semakin hari yang tadinya diberkati, mulai berkurang. Seolah-olah jalan buntu, ternaknya dirampas orang, budak-budaknya juga meninggalkan dia. Sampai-sampai saudara-saudara, di Ayub pasal 2 ayat 9, coba baca. Ini kenyataan ini yang terjadi pada saat ini juga. Ayub pasal 2 ayat 9, coba. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, saudara-saudara, seorang istri yang harusnya menjadi penguat, menjadi pendamping yang kokoh manakala suaminya dalam dicobai, dalam mengalami pencobaan dan ujian dan sebagainya. Bayangkan, istrinya sendiri, dia berkata begini, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah ini, coba kalau seandainya ini terjadi pada hidup saudara. Tadinya mungkin pernah menjabat jadi bupati, bisnisnya banyak, tiba-tiba begitu nggak menjabat, orang menjauh. Jangankan kenal, nanya aja enggak. Ya. Tentu harapannya pasti dalam keluarga kan. Begitu pulang ke rumah, buka tudung saji, tanya ke istrinya, Mak, kenapa kok nggak ada nasi? Lapar. Emang mau makan batu? Harta kita udah habis. Mau masak apa kita? Lagian juga untuk apa kamu salah terus pipih di hadapan Tuhan? Bukankah Tuhan sudah menghukum kamu? Kutukilah Tuhan, untuk apa kita tinggalkan Tuhan saja? Tadinya pengharapannya dari sang istri penopangnya, memberikan kekuatan. Tapi seizin Tuhan kadang juga orang yang kita anggap paling baik, orang yang anggap kita paling sayang, seringkali juga di luar ekspektasi kita. Tetapi apa yang dikatakan Ayub? Apakah dia mengikuti orang yang dia cintai? Orang yang selama ini mendukung dia, apa dia ikuti kalau untuk menghujat Tuhan? Lalu ayatnya yang ke 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Nah, kalau terjemahan bebasnya begini, masa iya kita mau menerima yang baik saja dari Tuhan? Kalau Tuhan izinkan diuji, ya terimalah ini sebagai kekuatan buat kita supaya kita lebih baik. Mungkin kita ada salah sama Tuhan. Oh enggak,
ini memang sudah nggak benar. Mana bertahun-tahun kita memuji Tuhan malah kita dihancurkan seperti ini, harta habis, jabatan habis, malah orang yang tadinya kita dukung malah sekarang berbalik tidak mendukung. Ayub dengan hikmatnya, dengan kebijaknya, dia berkata begini, dia menghadik, lalu dikatakan, engkau berbicara seperti perempuan gila. Gilanya itu pakai tanda seru. Nah, saudara-saudara, kenapa Ayub berkata, engkau berkata seperti orang gila? Saudara-saudara, orang gila itu orang yang tidak sadar. Makanya seringkali perkataannya itu ngaco. Perkataannya tidak dipikir dulu. Padahal kalau kita perhatikan, istrinya itu kan tahu. Pada saat kejayaan Ayub, pada saat Ayub diberkati Tuhan, rasanya tidak mungkin kalau dia sampai tega seperti itu. Tapi kenyataannya tega. Ini makanya Ayub katakan, kamu berbicara seperti perempuan gila. Artinya, kenapa kamu berbicara seperti orang yang tidak waras? Seringkali kita seperti itu. Kita berbicara seperti orang gila yang tidak waras, yang tidak sadar apa yang kita ucapkan. Dengan mulut kita memuji Tuhan, dengan mulut kita menghujat Tuhan. Dari kisah Ayub ini, kita dapat belajar bahwa yang terpenting dari semua itu adalah dalam menghadapi segala ujian atau pencobaan adalah hikmat. Ya, coba kita baca dalam Ayub 28 ayat 20 dan 28. Hikmat itu dari mana datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Ya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, dalam Ayub 28 ayat 20 dan 28. Jadi saya akan bacakan lagi. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Ayat 28, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan ialah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Sikap yang diambil oleh Ayub dalam menghadapi ujian dan pencobaan adalah mengandalkan hikmat dari Tuhan. Karena dia orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, maka hikmat itu ada di dalam diri Ayub. Tidak seperti istrinya. Sampai-sampai Ayub menghardik orang yang disayanginya dengan, kamu perempuan seperti orang gila saja. Artinya, dia berbicara tanpa kesadarannya. Seringkali kita juga melihat orang-orang yang kelihatannya dia setia, dia tekun ke gereja dan sebagainya. Kok dia juga mengalami pencobaan, mengalami masalah? Lalu dengan mulut kita meluncur dengan deras penghakiman, dia pasti sudah bersalah ini. Dia sudah mengkhianati Tuhan, dan dengan segampangnya mulut kita menghakimi saudara kita. Tapi kalau kita baca kisah Ayub, apakah Ayub orang yang jahat? Apakah Ayub orang yang tidak berhikmat? Apakah Ayub orang yang tidak berpengetahuan? Apakah Ayub orang yang tidak takut sama Tuhan? Ayub orang yang takut sama Tuhan. Tapi kenapa diizinkan permasalahan terjadi buat Ayub? Allah ingin menunjukkan bagaimana orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, di situ hikmat Tuhan turun atas hidup seseorang itu. Allah ingin menunjukkan bahwa segala sesuatu adalah hakku. Aku ingin membentuk umatku sesuai dengan kehendakku. Jadi, kalau kita sudah mengetahui itu, kita tidak gampang-gampang menghakimi saudara kita yang mungkin dalam keadaan jatuh, keadaan lemah rohani. Bukan kita menghakimi, tapi kita akan merangkul,
karena kita satu kesatuan tubuh Kristus. Sampai-sampai saudara-saudara, Ayub itu dicobai oleh iblis dari ujung kepala sampai telapak kaki. Artinya, atau dari telapak kaki sampai ke ujung kepala, dikasih semacam bara. Jadi gelembung-gelembung bernanah seluruh tubuh dari telapak sampai ke kepala. Itu artinya dari pintu gerbang sampai ruang Maha Kudus seolah-olah salah saja Ayub ini. Perbuatannya di pintu gerbang dia salah, perbuatannya di halaman dia salah, di ruang suci dia salah, di ruang Maha Suci salah. Semuanya kena bara, kena tulah. Sepertinya sia-sia perbuatannya. Sampai segitunya orang menyalahkan dia, orang menuduh dia berbuat macam-macam. Pasti dia sudah berdosa, makanya Tuhan hancurkan usahanya, makanya Tuhan hancurkan rumah tangganya. Tapi saudara-saudara, kalau saudara ingat kisah Ayub ini, bukan yang berdasarkan pemandangan manusia yang dipakai oleh Tuhan, tetapi bila ukuran Tuhan yang dipakai untuk membentuk umatnya sesuai dengan kehendaknya. Kalau dilihat dari sejarahnya, kurang apa Ayub salehnya, kurang apa Ayub takut sama Tuhan. Tetapi Tuhan ingin memberikan contoh bagi kita umat yang sekarang ini, bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, tetaplah jauh dari mulut jahat mengutuk Tuhan, tapi tetap saleh, tetap menjauhi kejahatan. Kenapa? Di dalam Ayub 28 ayat 20 dan 28 tadi dikatakan bahwa tetapi kepada manusia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Saya berharap saudara-saudara, setelah saudara membaca sedikit kisah tentang Ayub, tentang perjalanan Ayub, saudara menjadi orang yang berhikmat, tidak gampang menghakimi saudara satu dengan yang lain. Saudara dan saya adalah satu kesatuan tubuh Kristus. Tubuhmu adalah bait Allah. Artinya kita masing-masing bekerja, bergerak bersama-sama, tumbuh dewasa rohani bersama-sama, saling bergandengan tangan, seperti halnya papan jenang untuk pagar kemah suci. Dia diikat dengan perak, dengan palang salib, diikat dengan perak, mahkotanya juga perak, berdasarkan kakinya tembaga ketebusan. Oleh karena Kristus, pengorbanan Yesus Kristus, kita bisa berdiri tegak beribadah sampai saat ini. Maka saudara-saudara, hendaklah satu dengan yang lain, jangan gampang melucur penghakiman kepada saudara yang lain, tapi hendaklah kita masing-masing berintrospeksi diri. Kenapa? Hikmat itu ada pada orang yang takut akan Tuhan, dan juga yang menjauhi kejahatan, baik secara mulut, tindakan, maupun dalam perbuatan. Tuhan, saudara, kiranya Allah memampukan saudara dan saya untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Salam persatuan tubuh Kristus. Dan bagi saudara yang sakit saat ini, saudara hendaklah introspeksi diri. Jangan saudara menghukum diri sendiri, ya saya sudah bersalah kepada Tuhan. Tidak. Diam. Adakan pendamaian dengan Tuhan, maka sakit saudara akan sembuh. Saya percaya itu. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua menjadi orang yang kuat, yang tidak gampang menghakimi, tapi mencintai kesatuan tubuh Kristus. Haleluya. Amin. Thank you.